Hai, jadi di sini welcome back to my channel. Kali ini masih tetap seputar tentang Kanzalet Part 2. Di tutorial sebelumnya kita sudah melakukan proses instalasi. Nah, sekarang ini kita akan melanjutkan ke tahap kedua. Tapi sebelum masuk ke tahap kedua, ternyata kemarin masih ada beberapa dari teman-teman pengguna atau teman-teman yang melihat dan mencoba mempraktekannya belum bisa input data ke dalam database kayak gitu. Intinya ini salah satunya dari Nando Wiratama di kolom komentar channel YouTube Wijaya ID. Maaf mas, saya mau tanya, untuk Kanzalit saya sudah mengikuti tahapan-tahapan instalasi, tapi kenapa ketika saya input data ke dalam database tidak record ya mas? Nah, oke. Kenapa kok bisa seperti itu? Mungkin kita langsung saja ke meja kerja. Kemudian kita hidupkan web servernya, buka web browsernya, kemudian ketikkan seperti halnya yang kemarin, Kanzalit localhost Kanzalit. Oke. Kemudian kita seperti biasa login. Defaultnya kemarin kita menggunakan admin, passwordnya admin. Oke. Pertama yang harus teman-teman perhatikan ketika ada gagal proses input data ke dalam database, berarti intinya kita mau merubah data atau menambahkan data ke dalam database tidak bisa. Cek dulu di bagian config-nya seperti biasa. Kita ke web server, kalau pengguna SAMPP ke SAMPP, kemudian htdoc Kanzalit, kemudian kita coba buka filenya dengan kode editor kesayangan kita masing-masing. Nah, ini config. Pastikan database-nya sudah terarah nih. Kalau saya di sini kan sudah saya arahkan untuk database-nya seperti halnya tutorial sebelumnya, kita kasih nama mlite. Kemudian proses instalasinya sudah berhasil apa belum, kita lihat saja di bagian database. Kemudian cari saja mlite, tabel-tabelnya sudah terinstall apa belum. Kayak gini ya. Nah, pastikan pengurutannya sesuai dengan yang kemarin di tutorial sebelumnya ya. Untuk teman-teman yang belum lihat tutorial sebelumnya bisa lihat di link deskripsi di bawah. Oke, kita kembali, kemudian kita berhasil login. Hal yang pertama kita pastikan apakah bisa kita editing atau melakukan perubahan data di dalam database. Kita cek dulu pengaturannya, sekaligus memastikan ya apakah datanya sudah bisa kita input ke dalam database atau kita hapus ataupun kita edit kayak gitu. Caranya bagaimana? Kita tesnya di bagian pengaturan awal saja. Klik di Kanzalit, caranya ada dua, kemudian ke pengaturan, terus pilih pengaturan, atau kita klik menu, kemudian kita cari pengaturan. Oke, prosesnya sama saja, sama halnya kayak kita klik di Kanzalit, kemudian ke pengaturan. Di sini ada 3, tema publik, pembaruan sistem, dan pengaturan umum. Oke, pertama kita bahas dari menu pengaturan umum dulu. Oke, pertama-tama kita pastikan bahwasanya kita bisa melakukan editing atau penambahan data ke dalam database. Kita editing dulu. Di sini kita tetap saja logonya menggunakan Yasky. Kemudian nama instansinya saya ganti, misalnya Rumah Sakit Wijaya ID. Oke, kemudian alamatnya kita isi saja, dusun Kerajaan Desa Papringan Kecamatan Klaka, kemudian kotanya Lumajang,
provinsinya Jawa Timur. Oke. Nomor HP-nya kita masukkan saja 085331096453. Lanjut, emailnya kita kasih Ahmad Wijaya. Kemudian websitenya, karena saya di sini tidak punya website, kita isi aja RS Wijaya ID .id. Ini untuk tampilan awal. Halaman depan ini untuk pertama kali ketika Kanza Lite versi webnya ini dijalankan. Kita mau merubah apa belum? Karena asumsinya saya adalah rumah sakit dan sebelumnya itu di rumah sakit saya itu tidak mempunyai website kayak gitu ya. Halaman depan saya ketika mau akses Kanza Lite, saya pilih aja website. Ataupun yang lain, ketika teman-teman sudah rumah sakit atau klinik sebelumnya sudah mempunyai website ataupun blogger kayak gitu, pilih aja di halaman depannya itu pilih login kayak gitu. Kalau seandainya belum punya, kita pilih website. Di sini untuk temanya ya, untuk kemarin yang Kanza Lite sebelumnya, temanya ini di sini kan warnanya bukan biru ya gitu. Nah, ini untuk pengaturannya itu ada di tema admin di sini. Nah, ini pilih aja sesuai dengan selera masing-masing ya. Contohnya di sini seandainya mau ganti pakai Simplex kayak gitu, nanti ntar akan mengganti. Ini ada superhero, terus ada Cosmo. Oke, saya coba aja Cosmo. Kemudian di sini zona waktunya kita sesuaikan karena saya ada di Jawa Timur. Zona waktunya Asia Jakarta. Kemudian di sini unit lain, IGD-nya itu IGD, laboratoriumnya kita belum buat. Dokter penanggung jawab dari laboratoriumnya siapa, kita bisa isi. Kemudian penanggung jawab radiologinya, unit radiologinya juga belum diisi. Apa kita lewati, yang penting kecentang. Kemudian dokter rawat jalannya siapa, akan mau diurutkan berdasarkan poliklinik apa diurutkan per dokter. Pemanggil poli diaktifkan apa enggak, saya rasa kita untuk tutorial berikutnya akan ada praktiknya sih. Saya aktifkan aja. Kemudian di sini ada aktifkan cek limit kuota. Nah, di sini digunakan untuk teman-teman kedepannya ketika mau menggunakan pendaftaran online yang dikeluarkan dari MLite ini. Kayak gitu. Ini aktifkan cek status bayar. Kalau kita aktifkan untuk membedakan pasien BPJS dan umum, kita aktifkan saja. Kemudian di sini ada token WhatsApp API. Di sini digunakan kedepannya untuk pendaftaran online yang untuk notifikasinya akan direct ke WhatsApp API. Kemudian di bawahnya ada kode PPK BPJS. Ini ketika kita mau bridging dengan PKR atau kita mau bridging dengan SEP. Tapi untuk sementara ini sepertinya hanya untuk SEP saja, untuk V-claim. Kemudian ini untuk link URL API-nya, cons ID-nya, dan security-nya. Ini ketika kita mau integrasi dengan BPJS. Kemudian bagian bawahnya biarkan saja ini copyright Dr. Faisal Basoro. Kemudian di editornya kita pilih yang nggak apa-apa sudah. Kemudian kita simpan. Oke, untuk proses editing ini kan kita akan melibatkan ke database. Jadi untuk teman-teman yang seandainya tadi sudah melakukan proses instalasi, sudah mengikuti proses instalasinya tapi tidak bisa melakukan updating gitu atau berkomunikasi dengan database-nya, pertama kita cek aja di bagian config-nya ya. Kemudian kalau gitu coba di pengaturannya kita edit, bisa apa enggak. Kalau sudah bisa berarti dia sudah terhubung nih sama database-nya. Atau kayak gini lagi, pastikan teman-teman itu update ke versi terbarunya dari Kanza Lite atau MLite. Caranya sangat gampang untuk proses upgradingnya. Teman-teman tidak harus ke GitHub lagi kayak gini, ke GitHub Basoro kayak gitu. Terus kita ke GitHub-nya. Kemudian kita download ulang
repositorinya. Di sini karena ada beberapa update nih di beberapa hari yang lalu kayak gitu, atau beberapa bulan yang lalu. Kemudian kita download lagi, nggak perlu seperti itu. Di Cancellight ini sudah disediakan untuk fitur update-nya kayak gitu. Dan jangan takut kalau seandainya sudah melakukan kustomisasi di SIM-RS-nya. Sebelum diupdate, file-file yang dulu, aplikasi sebelumnya, versi sebelumnya itu sudah di backup terlebih dahulu, kemudian diupdate. Caranya seperti apa? Sama, ke menu pengaturan, kemudian pengaturan, klik. Nah, di sini ada pembaharuan sistem, kayak gitu. Klik aja pembaharuan sistem, kemudian cek update. Oke, di sini kalau seandainya ada versi terbaru atau ada penambahan aplikasi, otomatis di sini akan direkomendasikan untuk update ke versi terbaru kayak gitu. Kalau seandainya sudah terupdate ke versi paling baru, munculnya seperti ini. Terima kasih, pembuatan sistem selalu aman dan up to date. Nah, sekarang kita membuktikan nih. Tadi kan kita sudah masuk ke pengaturan, kemudian halaman depan ketika Cancellight atau M-Lite ini dijalankan, dia akan diredirect ke website. Kita keluar saja dulu. Oke. Nah, ini halaman utamanya. Jadi nggak perlu khawatir lagi bagi rumah sakit ataupun RS yang menggunakan SIM RS Kanza atau menggunakan M-Lite kayak gitu, tidak mempunyai website. Di sini sudah disediakan, tapi sifatnya opsional, bisa kita gunakan ataupun kita tidak gunakan kayak gitu. Sama. Kemudian kita masuk login, masukkan passwordnya admin, kemudian passwordnya juga admin. Oke. Di sini tadi kita ngerubah tema tampilan, tapi kenapa kok tidak berubah? Oke. Coba kita lihat lagi di pengaturan. Kenapa tidak berubah? Kita ke pengaturan umum, harusnya warnanya jadi berubah ini. Coba kita lihat, sudah Cosmo kok. Headernya harusnya warnanya black. Oke, coba kita clear change dulu dari web browsernya. Caranya Ctrl H, kemudian kita clear data. Oke, out time gitu. Kemudian kita jalankan utama. Oke, di sini sudah halaman depannya login, alamat emailnya sudah sesuai dengan yang kita setting, nomor HP-nya juga. Kemudian kita login ulang. Nah, sign in. Sama saja. Coba kita cari yang lain. Baru Cosmo, pilih saja ke United. Kemudian kita simak ulang. Oke, sudah berhasil ya. Ternyata tadi itu temanya yang nggak jalan. Tapi saya lebih suka yang ini kayaknya. Warnanya nggak norak. Oke, ini aja. Kemudian kita coba cara set dari defaultnya sudah selesai. Kemudian bagaimana cara pengelolaan websitenya ya. Nah, kalau tadi itu di depan default dari websitenya itu kan masih SIM RS Kanza, tapi udah ada beberapa yang sudah berganti ya. Contohnya di sini kayak nomor HP-nya sudah berubah, kemudian emailnya sudah berubah di sini, tapi logonya masih SIM RS Kanza. Kalau ini mau disesuaikan dengan identitas dari rumah sakit ataupun puskesmas, praktek dokter yang menggunakan masing-masing, caranya itu ke bagian menu pencarian,
website. Kita cari website, ada. Kita lihat di internet, enggak website. Ini di sini website, kemudian di kelola. Oke, ini tampilannya ya. Tampilan di browsernya. Pengaturan. Oke, di sini kita tampilkan login ya. Kemudian di sini ada logo yang bisa kita tadi ganti ya untuk logonya. Ikonnya juga, slider backgroundnya juga kita bisa ubah dari sini. Contohnya di sini kita rubah saja, coba moto menjadi sakit digital Bank Indonesia. Oke, kemudian kita rubah juga di bagian welcome to RS ID. Kemudian disesuaikan saja ya, tidak usah banyak-banyak. Kemudian simpan. Oke, kita jalankan ulang. Di sini tadi kita merubah di bagian welcome ya. Coba kita lihat. Ini where are you expired? Ini harusnya welcome to RS Wijaya ID. Oke, di sini sudah berhasil ya. Tadi logonya karena saya tidak ganti, otomatis di sini masih RS Kansa. Tapi kalau teman-teman mau diganti, silahkan diganti. Nah, ini bisa komunikasi dengan database atau yang dimaksud teman-teman itu input data ya. Ini kan updating data yang sudah ada. Caranya sih sangat gampang ya. Untuk MLine sendiri, untuk penggunaannya, bagaimana cara inputnya, itu sudah disediakan fiturnya. Di bagian atas kanan itu ada help. Di sini tuh kita bisa gunakan beberapa sih sudah ada, tapi kedepannya insya Allah sudah ada semua, dikembangkan oleh timnya Dr. Basoro. Sebenarnya untuk melakukan pendaftaran pasien nih. Nah, untuk melakukan pendaftaran pasien, kalau seandainya bingung bagaimana cara inputnya, itu kita nggak usah khawatir. Di sini ada helpnya, ini kita klik aja. Oke. Kemudian di sini ada video gitu, video cara menggunakan dari form-form yang sudah dibuat itu ada di sini. Form apa saja yang harus diisi, bagaimana cara mendaftarnya, otomatis akan dikasih tahu. Nah kayak gini gitu. Ini cara untuk pendaftaran pasien. Nah kedepannya kalau teman-teman kesulitan, nggak usah khawatir lagi menggunakan SIM-RS ini. Ketika tidak tahu cara bagaimana menginputnya, klik aja di bagian helpnya ya. Di sini saya coba praktekkan satu saja. Buka form, kemudian kita masukkan RM terakhirnya 003, kasih nama saja Maria Ulfa. Nama ibunya kita kasih saja namanya, jenis kelaminnya perempuan, menikah, pekerjaannya kita kasih ibu rumah tangga, penjaminnya BPJS, anggap saja seperti itu. Kemudian tanggal daftarnya sekarang, tanggal lahirnya kita buat 99. Oke, golongan darahnya B, agama Islam, pendidikan terakhir S1, kemudian nomor kepesertaan BPJS-nya, wah kurang tahu, kalau nggak ada kita isi aja sembarang aja dulu ya. Oke, kemudian nama ayahnya ini kayak gini. Oke, kemudian nomor KTP-nya, oke kita isi aja alamat Lumajang.
provinsinya Desa Tegal Randu, provinsinya Jawa Timur. Ini Jawa Timur, kemudian kotanya Lumajang. Coba kita cari Lumajang. Kabupaten Lumajang. Kecamatannya Kelaka. Oke, desanya Tegal Randu. Kita juga ada Tegal Randu. Oke, ada. Nomor teleponnya kita kasih isi saja nomor telepon saya. Alamat emailnya sebenarnya ulfa@gmail.com. Oke, di sini ketika sudah terisi identitasnya, kita coba simpan. Oke, bisa ya di sini. Teman-teman, kalau yang gagal untuk proses inputnya, kita perhatikan lagi ya. Untuk ketika buka form di bagian provinsi, kota, ini sudah disediakan sesuai dengan kode provinsi dari bawaan mLite-nya kayak gitu. Contoh di sini ketika kita ketik Jawa Timur, di Jawa Timur itu ada kota apa saja. Ketika kita ketik Surabaya, otomatis di sini ada rekomendasi dia Surabaya kota kah atau kabupaten kayak gitu. Otomatis di sini ada kok, udah direkomendasikan. Ini seandainya kita coba di sini Surabaya. Di Surabaya itu ada kecamatan apa sih? Coba kita ketik S gitu. Nah, itu ada Alas kayak gitu. Sudah ada semuanya di sini. Oke. Semoga ya bisa menjawab pertanyaan teman-teman setelah instalasi. Kemudian kita konfigurasi, kita cek aja nih untuk merubah identitas dari CMRS-nya sesuai dengan instansinya masing-masing. Kalau seandainya bisa editing berarti sudah bisa. Kalau seandainya yang dimaksud adalah bagaimana cara inputnya, jangan khawatir. Ketika klik aja di bagian menunya, kemudian bagian atas itu ada help dan di sini akan dikasih tahu bagaimana cara proses inputnya kayak gitu. Mungkin kita sampai di sini dulu ya, biar waktu durasi dari video ini tidak terlalu panjang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.